One Piece chapter 1125 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para opler. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama opler sekalian. Scene diawali dengan memperlihatkan kondisi di kapal bajak laut raksasa Elbaf. Kru topi jerami masih melakukan pesta bersama dengan Lilith dan para raksasa. Di sisi lain, Bonnie terbangun karena mencium bau makanan lezat yang berada di atas kapal. Dia langsung bergabung dengan kru topi jerami untuk berpesta. Luffy bertanya pada Dory dan Brogy, mengapa mereka bisa mengetahui keberadaan dari kru topi jerami di Pulau Egghead. Brogy menjawab jika mereka mengetahuinya dari surat kabar yang menceritakan jika Luffy sedang membarikade Pulau Egghead dan menawan Dr. Vegapunk. Lilith nyeletuk jika itu adalah berita bohong, karena sebenarnya pihak pemerintah dunia dan angkatan laut lah yang ingin menghabisi semua Vegapunk. Tak berselang lama, koran lampu merah milik Morgan yang memberitakan berita panas terbaru pun sampai ke kapal raksasa Elbaf. Mereka membaca 3 berita panas yang baru saja terjadi di dunia. Yang pertama adalah kekalahan Law oleh Kurohige, lalu kekalahan Kid oleh Jackie, dan kematian Dr. Vegapunk oleh Luffy si topi jerami. Luffy terkejut mendengar berita mengenai kekalahan dari Law dan Kid. Namun, dia hanya tertawa saat mengetahui dirinya difitnah atas kematian Dr. Vegapunk. Dory dan Brogy menjelaskan jika Shanks baru saja berada di Pulau Elbaf sebelum mereka pergi berlayar ke Pulau Egghead. Si Jackie memang sempat berhadapan dengan si Jabrik, dan dia dikalahkan hanya dengan sekali tebasan menggunakan teknik campur sari. Ditambah lagi kapal bajak laut Kid sudah dibelah menjadi 2 oleh mereka, ucap Dory dan Brogy. Scene kemudian berpindah ke pesisir pantai Pulau Elbaf. Kid diperlihatkan terdampar di pantai. Seluruh kru masih dalam keadaan tak sadarkan diri dan tidak diperlihatkan siapa yang telah menyelamatkan mereka. Sosok misterius yang muncul di panel terakhir di One Piece chapter 1124 juga diperlihatkan. Ternyata benar, dia adalah Chopper Gaban, mantan kru dari bajak laut Roger. Ternyata Gaban adalah sosok yang sama dengan yang muncul di cover story di One Piece chapter 631. Sosok yang minum tuak cap tikus bersama Crocus di Menara Kembar. Akhirnya terungkap kenapa Chopper Gaban baru muncul sekarang. Ternyata dia menantikan seseorang yang dikatakan oleh Roger yang akan melampaui dirinya. Sosok itu akan muncul 25 tahun setelah bajak laut Roger berhasil pergi ke pulau terakhir, Laugh-Tale. Sangat menarik karena dalam cover story tersebut digambarkan oleh Oda setelah kembalinya bajak laut topi jerami dari latihan mereka selama 2 tahun, atau tepatnya 25 tahun setelah bajak laut Roger sampai ke pulau Laugh-Tale. Gaban memulai napak tilasnya dari pulau Lockdown, tempat kelahiran sekaligus menjadi tempat eksekusi dari Goldie Roger. Saat waktu eksekusi kaptennya, Gaban memang tak memilih untuk datang, sehingga dia ingin memberikan penghormatan terakhir pada mantan kaptennya itu. Kemudian Gaban melanjutkan perjalanan ke Grand Line. Tentu saja dia harus melewati Menara Kembar, tempat Crocus memutuskan untuk tinggal sembari menemani Labun. Setelah itu, Chopper Gaban bertemu dengan Rayleigh di Kepulauan Sabaudi. Ternyata di sana, Rayleigh menceritakan pada Gaban jika ada sosok anak muda yang memiliki impian yang sama seperti kapten mereka. Rayleigh kemudian menceritakan tentang Luffy kepada Gaban, dan kemudian Gaban saat ini berada di Pulau Elbaf. Tanpa direncanakan, ternyata dia bertemu dengan Shanks di pulau tersebut. Ingat dengan perkataan Shanks pada One Piece chapter 1076? Yap, sosok yang dimaksud oleh Shanks tak lain dan tak bukan adalah Chopper Gaban. Yap, Shanks berkata jika dia terlena berada di Elbaf karena telah bertemu dengan teman lama yang dia anggap sosok itu telah meninggoy. Ternyata Chopper Gaban adalah master dari kemampuan Kenbunsoku Haki. Itulah mengapa dia bisa mengetahui jika sebentar lagi Luffy akan tiba di Pulau Elbaf. Sama seperti di bajak laut topi jerami, di mana Luffy lebih unggul di penguasaan Haki Raja, lalu Zoro unggul di penguasaan Busho Haki, dan Sanji lebih unggul di penguasaan Kenbunsoku Haki. Dalam bajak laut Roger juga sama, Goldie Roger unggul di penguasaan Haki Raja. Itulah mengapa Kaido sampai mengakui Roger. Lalu Rayleigh unggul di penguasaan Bushoku Haki,
Itulah mengapa Relic bisa menghancurkan borgol berpeledak dengan Bushoku tingkat tinggi. Sedangkan Chopper Gaban adalah master di kemampuan Kenbunsoku Haki. Ingat dengan perkataan Relic saat melatih Luffy teknik dasar tentang Haki? Relic sempat menyinggung tentang kemampuan melihat masa depan, dan sebenarnya dia sedang membicarakan mantan rekannya dulu, yaitu Chopper Gaban. Yap, Chopper Gaban bisa melihat jauh ke masa depan, sama seperti Shanks. Gaban juga memiliki kemampuan Kenbunsoku Haki Killer. Kemampuan yang dapat membuat musuh tak akan sempat menggunakan Haki Kenbun mereka, karena Gaban sudah melihat semuanya terlebih dahulu dan beraksi sebelum musuh bisa memprediksi gerakannya. Yap, akan sangat badass jika Luffy bisa berlatih untuk memaksimalkan kemampuan Kenbunsoku Hakinya dengan Chopper Gaban. Apakah kalian sadar jika Haki Kenbun Luffy masih belum mendapatkan sorotan, meskipun dia saat ini sudah bisa melihat sedikit ke masa depan? Coba kalian perhatikan ketika pertarungan Luffy di Pulau Egghead, terutama ketika dia berada di dalam mode gear kelimanya. Haki Kenbunnya seperti tidak aktif. Yap, sebagai contoh, dia tak sadar jika Lucci berhasil menyerang Sentomaru menggunakan teknik hand pistol miliknya. Lalu ketika Vegapunk mendapatkan luka donat dari Saturn, Luffy hanya pelongo-pelongo, sehingga Vegapunk berakhir meninggoy karena serangan Saturn tersebut. Yap, berbeda dengan Shanks ketika bertarung melawan Kid di Elbaf, dia bisa tahu bagaimana dampak serangan dari teknik Dempang milik Kid, sehingga dia langsung menyerang Kid. Karena dia tahu jika dia tak melakukannya, maka seluruh armada kapal aliansinya akan musnah akibat serangan dari Kid tersebut. Itulah istimewanya puncak dari kemampuan Kenbunsoku Haki, yaitu Kenbunsoku Haki Killer, dan akan sangat membagongkan jika Luffy mampu mempelajarinya dari sosok Chopper Gaban. Selain Luffy, Gaban akan menjadi guru yang bagus untuk sosok Usopp dan Sanji dalam hal memaksimalkan kemampuan Kenbunsoku Haki mereka. Usopp telah berhasil membangkitkan Kenbunsoku Haki di arc Dressrosa, namun dia belum bisa memaksimalkan kemampuan miliknya itu. Lalu Sanji, dia adalah kru yang lebih dominan dalam penguasaan Haki Kenbun, sehingga akan sangat menarik jika Haki Kenbunnya mencapai level max dengan berlatih bersama Chopper Gaban di Pulau Elbaf. Itulah video mengenai kemunculan sosok Chopper Gaban di Pulau Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar kalian semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.